Mereka siap juga untuk mempick up siapapun yang diinginkan juga dengan Chow yang digunakan oleh Leo Murphy. Sekarang kita langsung saja menuju ke game yang pertama, match yang kedua, Skylar. Sprint harus dia pop up. Yes, memang ternyata tiba-tiba udah ada Udil lagi ya di atas Udil, ya. ya. Dan Balik lagi sih dengan mobilitas yang dimiliki oleh Parsha ya. Wings by Wings ya yang siap untuk nge-backupin atas, tengah, dan juga bawah. Dan inilah kunci dari mobilitas yang dipegang oleh Parsha tadi. Yap, Leo Murphy agresif banget mainnya ya. Chow-nya begitu mengganggu tadi di area tengah sementara. wow. Ada apa dengan Pulung dan Mirko? Pulung dan Mirko hari ini kita kompak sekali ya, Kalian bro. besties kayak. Ini bestie kamu nih. Iya Kan nih. tadi nyari bestie. Iya, kembaran memang ya. Memang kan Pulung sama Mirko juga mirip banget. Mirip banget sih, Iya. banget. Wah, Mungkin ketiplek. kalau Pulung pakai kacamata sama nanti. Iya, sampai gak bisa bedain. Aku kadang suka salah manggil. Tapi di area middle udah mulai terlihat juga adanya cicilan-cicilan damage. Tapi lihat Albert bakal coba untuk merasa masuk dengan ada satu buah shuriken-nya. Coba untuk mencicil lagi tapi mundur aja. Tapi jangan lupa, tadi udah ada stiker-stiker yang muncul. Nah, kalian bisa langsung beli juga untuk Battle Emote MPL edisi 2022. Nah. Koleksi buruan. Koleksi ya teman-teman ya. Nah, ini juga yang RRQ kan back. Iya, betul. Nah, tuh banyak soalnya pilihan-pilihannya. Kalian bisa ya gas lah pokoknya itu. Guys. Sekarang back udah jadi brand ambassador. Betul, makanya Tuh. jadiin stiker. Langsung dijadiin stikernya. Sementara untuk Sally Boy sepertinya udah langsung mengarah ke area dari Turtle di bawah Pai, Clay dan juga R7 dengan Fredrinnya. Sudah mulai bergerak perlahan-lahan ke area dari Turtle itu sendiri. Leo Murphy di bagian belakang. Pedraza dikeluarkan pula. R7 langsung maju ke bagian depan guna untuk langsung bisa memberhentikan pergerakan dari Udil. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Sally Boy. Dan first blood-nya benar-benar diketok. Tapi di area yang berbeda dengan satu penggunaan Shadow Kill yang gak memberikan impact apapun, malah dirinya berhasil untuk diamankan. Leo Murphy berhasil selamat dari area tersebut. Tapi Pai berhasil selamat pula. 1 untuk 1. Albert hilang om. Albert Iya. hilang dan tadi Totalnya- turtle-nya di-secure sama Sally Boy. Tapi dari emblemnya sendiri nih om. Yes, full movement speed-nya itu udah jelas banget dan nggak ada yang terlalu jauh berbeda. Mystery Shop dibawakan oleh Clay, Killing Spree dibawakan oleh si Albert. Sedangkan berbeda terbalik pastinya di sini dengan adanya Demon Slayer yang dipakai oleh Sally Boy. Dia akan jauh lebih cepat untuk melakukan farming di jungle. Ini di bawah sendiri antara Uranus dan juga R7 ya udahlah ya. Ya, sampai tahun kapan ya nanti ya? Ini kita tidak tahu nih. Infinity War ya. Iya, 2023 awal mungkin masih berhasil juga mereka tuh sampai di situ. Tapi Leo Murphy terkena efek Terrify, agak sedikit pusing, kebingungan, kehilangan jati diri tadi, hingga membuat dia juga agak-agak pusing tadi di area river. Iya, itu emang agak jadi oleng dikit ya. Emang agak pusing banget kena efek terrifying-nya dari Clay sendiri. Tapi udah ada IMU menuju ke arah Wave Dragon yang sudah diamankan sama Clay-nya. Tapi ada fun fact by Grab nih. Match AF versus RRQ menjadi satu-satunya match RRQ di leg 1 yang menang 2-0. Yep. Sisanya sempat menang 2-1 tapi 2-1 betul. Oke, dan masih agak sedikit ada downtime sih yang terjadi sebenarnya. Dan narik Leo Murphy bukan opsi bagus buat Yep. Finn. Karena kalau dia lagi gak punya item, dia bakal di-trigger seperti ini. Wah, ada waktu kah? Tapi satu hit terakhirnya masih sempat untuk mengeluarkan langsung ke altar. Masih berhasil selamat tapi ditabrak oleh Sally Boy. Begitu baik pergerakan yang mereka lakukan. Sementara itu ada satu weakness maka Skylar. 2 lagi. Dan Leo Murphy ataupun yang lain juga mudah bergerak mundur. Sementara dari Sally Boy masih tetap ada di tersebut. Dan sekarang Albert punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam tubuh dari Lancelot itu sendiri. Shadow Kill, kehilangan momen. Dan tadi Clay-nya berhasil pergi lah. Iya, jual beli serangan yang mulai terjadi juga membuat dari RRQ nggak mau mengalami kerugian sama sekali. Dan Turtle yang kedua sekarang sudah muncul. Tadi udah sempat disenggol-senggol juga sama Albert, tapi memang banget di reset aja menunggu momentumnya untuk bisa mensecure ke arah Turtle tanpa adanya kontes. Tapi lihat Leo Murphy udah mulai zoning out dan lagi-lagi The Way of Dragon yang di-copy oleh Clay. Iya, ini Pai bagus banget sih. Dia mengganggu Albert untuk dapetin orange buff-nya tadi. Jadi diusir sedemikian rupa. Jadi gak bisa diambil di sini orange buff-nya. Harus nunggu untuk purple-nya keluar. Dan itu nge-delay sekaligus membuat dari Pai-nya bisa dapetin wave yang ada di bagian bawah. Waduh, Fredrin benar-benar diacak-acak banget. Tapi R7 masih punya kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan. Ini dia kekuatan dari R7 yang begitu luar biasa. Ditangkep, tapi malah ngebalikin gitu. Iya, karena kalau dia pun harus pulang, dia bakal tumbang. Jadi langsung diterusin dengan adanya satu buah Brave Assault, knock up ke atas, cancel untuk Federal Strike-nya. Yap, dan mereka punya kesempatan bisa dapat turtle. Iya. 1 tukar 1 ya sejauh ini. Tapi kita lihat juga di mana ternyata orange buff-nya yang udah dicicilin oleh Pai berhasil untuk didapatkan dan di-invade oleh Sally Boy.
yang tiba-tiba muncul karena udah mencium adanya bau-bau orange buff. Karena ini wangi banget. Kayak the new Axe Event, the better you smell, the better you play. Ay, sedap kali, sedap kali. Memang semakin smooth sekali ya teman-teman ya. Makin minggu ke minggu semakin matang ini ya rekan saya. Oke, Sally Boy udah sepertinya balik lagi setelah tadinya mendapatkan momen yang tidak baik, tapi Albert luar biasanya masih bisa melakukan farming yang cukup baik pula, mendapatkan 1 poin kill tadi, bergerak sekarang di area tengah. Kemana ke arah rotasi mereka karena ada Paramis di bagian atas. Leo Murphy masih bersembunyi dulu. Siapa nantinya yang akan diculik, karena sekalinya dia harus menculik berarti harus cepat, apalagi Paramis. What? Udil masih selamat. Saya kaget loh. Dia langsung terbang pakai Phoenix ya kan ke belakang, tapi emang one last hit, tapi dari shadow killnya ternyata udah habis duluan. Dan akhirnya mundur aja karena belakang, tapi lihat outer turretnya udah mulai tercicil juga. Karena kita udah mulai kenyang juga nih dengan adanya pettingan, seperti makan dengan adanya GrabFood. Diskon sampai dengan 90%. Luar biasa sekali. Apapun jenis bentuknya, momennya, nyambungnya tetap bisa. Iya. Keren memang ya. Terbaik. Iya memang. Waduh, Pak Pulung ini seneng banget hari ini, ada apa nih? Iya, saya seneng lihat partner saya juga ada luar biasa sekali hari ini kan. Nih dari permainan kedua tim ini juga Om, masih cukup stabil, bahkan Skylarnya kan. Skylarnya juga masih oke, dia mendapatkan farmingan yang cukup, dia bisa mempertahankan lane-nya, itemnya juga udah terlihat nih. Iya, dan bahkan ini agak sedikit memaksakan untuk Wind of Nature sebagai item kedua dari Nino untuk bisa melakukan defense tadi, dan itu nice play banget dari Clay. Iya, diusir mundur, ditendang langsung, nggak membuat dari Sally Boy bisa merasa masuk next level, bro. Nah, Next itu level, stiker, bro. Iya, itu stikernya, makanya bisa langsung beli sekarang juga. Iya. Gua agak sedikit panik ya kalau ada cewek-cewek di belakang yang teriak gitu Kenapa loh. tuh? Cewek masalahnya yang teriak, saya agak takut saya gitu, Oh, dia gitu. itu. Oke, tapi barusan di bagian bawah Sally Boy terkurung sendirian. R7 akan mengejar. Kemana Sally Boy akan pergi? Tonros dikeluarkan, Retribution digunakan, berhasil mendapatkan 1 monster jungle karena sepertinya dirinya udah sadar nih. Gak bakal bisa masuk ke area dari Turtle. Oke, Turtle. Oke, dikasih aja ke RRQ. Tapi lihat, 2 outer turret di arah top lane dan bottom lane-nya sudah berhasil untuk dihancurkan di tangan Alter Ego Esports. Itu menjadi objektif yang cukup mahal juga. Dan trade yang gak worth it kalau menurut aku. Oke. Ini Mau ditabrak? Ada konsel mau ditabrak, tapi Pai udah join juga di dalam pertempuran tersebut. Feather Ice Strike dikeluarkan, ke altarnya juga sudah di pop up. Tapi Finn gak banyak lagi HP yang tersisa di dalam tubuhnya. Mereka mendapatkan 1 center turret loh. Iya. Itu turret yang penting banget ya. Karena akan sedikit membatasi vision yang bisa diamankan oleh Alter Ego Esports. Jadi Alter Ego mereka agak ngedefense pastinya setelah kehilangan 1 buah mid turret sendiri. Sedangkan Araki Hoshi tadi dari cloud-nya ini sudah mulai cukup fat. Ya, dengan itemnya dia Golden Staff ada, Demon Hunter juga ada, Nino sementara waktu dulu punya Demon Hunter Sword. Ini Pai sendiri udah sekarang semakin aktif lagi untuk join di dalam pertarungan. Sambil balik lagi menuju ke lane-nya, mendorong lagi Sally Boy. Ditabrak terus-terusan bergantian. Pemain dari Araki Hoshi mengambil perannya mendorong Sally Boy. Emang harus ditekan karena mereka sadar seperti mereka nggak punya stopper loh. Lebih baik dari area pattern farmingnya ya udah diberhentikan aja gitu. Dan semakin lama gamenya di sini pasti R7 jauh lebih nyaman juga dengan item-item yang sudah mulai bisa dikumpulkan. Iya. Ini adalah Fright Ring, dan ini Fright Ring juga cukup direspect loh oleh Alter Ego Esports. Ada 2 Purify yang dibawakan. Iya. Dan juga tadi dari R7-nya sendiri udah fokusnya Udil aja. Udil, Cancel bener. Udil. Maju lagi masuk ke belakang. Diacak-acak. Sekiranya jadi Udil gak bisa melakukan feeder ice track dengan sempurna gitu loh. Di cancel terus. Oh, awas. Wah. Tonrosnya sempat dikeluarin. Pancernya mendapatkan 2 stack dan dia selamat dari area tersebut. Yes. Wah ini udah mulai deg-degan ya. Tapi ada sedikit picky. Ada area rumputan. Hati-hati. Tapi Finn udah mulai terlihat juga. Dan akankah ada 1 cold Altar menyelamatkan diri dari Blazing 2. Tapi mundur dari Nino belum ada. Itu dia. Ada sebuah crossbow Fang-nya berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi kepada seorang Finn. Tidak di sana. Nino berhasil dihilangkan di tangan Clay. Wow, Murphy selamat tapi tidak untuk Nino, bahkan untuk kali ini hampir saja dirinya pun keserempet. 1 damage lewat Shadow Kill. Sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord, tapi Lordnya berhasil diamankan pula oleh Sally Boy. Sally Boy pergi dari tersebut tapi tidak untuk Uranus karena Uranusnya tertangkap basah kapai. Harus mengorbankan diri agar Sally Boy bisa pergi dari area tersebut. Damage Clay sakit banget loh itu. Parah. Itu ke Pai loh. Yang itu Uranus gitu. Sekali semprot
Shadow Strike. Can Shade. 403 Mystery Shop, item seperti apa yang ingin dia punya bisa diambil gitu. Waduh. Dan yang diambil setelah ultimate ini adalah Way of the Dragon dari Leo Murphy. Iya. Dia bakal ke Holy Crystal juga sebentar lagi. Dan itu Waduh. dia, Holy Crystal baru selesai. Tapi poin plus untuk Alter Ego Esports tadi adalah distraction yang dibuat. Sehingga mereka bisa mendapatkan Lord-nya juga. Meskipun memang ya harganya mahal ya karena harus kehilangan Nino. Tapi di sisi yang berbeda mereka dapetin Lord. Dan Lord ini akan bisa mendapatkan misalnya dari turret luar untuk RPOC, objektif pasif bagi Alter Ego Esports. Yap, dari masing-masing player pun ada yang unggul dari sisi network, ada yang memang under juga. Tapi Pai di bagian tengah agak sedikit kebingungan, tapi untungnya masih punya kesempatan pergi dari area tersebut. Masih selamat one-one. Di atas dapat satu inner turret. Bahkan untuk kali ini ada Finn yang tepat berada di depannya. Masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi weakness point. Ada 2 di dalam tubuh dari R7. Mereka dengan konsel kabur dari area tersebut. Oke, dan ini juga snowball dari Nino udah mulai terasa ya, dimana dia udah berhasil untuk ngancurin turret juga, tapi dari damage deal by Axe, Clay dengan Mystery Shop tadi udah 3 item jadi, sekali semprot hilang tadi Pai. 35.000 total damage ya sejauh ini. Masuk ke dalam mid gamenya dan belum lagi efek teror yang diberikan oleh Valentina. Ya oke lah sudah di nerf 0,7 second ke 0,5 second, tapi tetap annoying, tetap mengganggu. Yap. Ini Nino pun tadi untuk pergerakan luar biasa Om ya. Dia emang niat banget untuk nahan juga ke arah crossbow of tanknya, menunggu ke altarnya habis dengan SP yang tersisa sedikit loh. Itu luar biasa loh dia nahannya, dia bisa menyambung lagi ke arah yang berbeda, tapi dengan kesolidan dari Arkeosi mereka tunggu one-one landing udah digas habis. Iya. Tapi ini player built by UBS ya, Sally Boy benar-benar, dan Nino bahkan menjadi yang cukup tajir melipir kita lihat ya. Betul. Ada 2 player dari Alter Ego ya yang berada di atas, dan Cloud lah di orang ketiga yang memang memiliki net worth cukup banyak. 8.600, 8.400 dan Albert sekarang udah mulai menyusul. Iya, padahal dari gold gapnya juga cuma 400 aja, tipis-tipis aja gitu, nggak yang terlalu tertinggal, dan bahkan dari segi objektif juga nggak yang terlalu ketinggalan banget. Sengit banget sih di game yang pertama. Iya, karena dari sisi gameplay mereka juga ini sama-sama adu team fight yang terjadi antara Arkehosi dan juga dari Alter Ego. Woi, tosan dulu. Kayak gitu dong, tos-tosan. Yang di kolom komen juga tos-tosan dulu, yang di kolom komen jangan mau kalah. Coba. Emot tos-tosannya tuh tolong ditongolin dulu ya. Emot tos-tosan tuh yang kayak mana ya? Ada yang begini. Ada tuh yang begitu aja tos-tosannya anggap kita tos udah. dulu. Tos. Nah. Kita kan bestie. Bestie Seperti parah. RRQ dan Alter Ego emang bestie. Parah banget. Mereka rival di Land of Dawn, tapi in the life mereka kawan. Wah tuh, love you Lemon. Aduh, Lemonnya lagi nonton ya kayaknya. Ini saya wakilin Lemon ya, love you tuh gitu. Ini. Kan wakilin aja. Oke. Agak gak ikhlas ya. Kenapa sih? Gak apa-apa. Kan gue kayak salah terus gue. Enggak salah sih sebenarnya. Kayak kurang tepat aja sih. Dalam kurun waktu yang memang sudah berjalan nih beberapa saat, cukup berimbang ya. Berimbang. Imbang banget. Dan kita lihat ini dia untuk match history dari Arkehosi, di mana mereka ya 4 kemenangan di leg yang pertama 2-1. 2-0 full ini dari Alter Ego, dan sisanya mereka harus tumbang 3 match berturut-turut, dan reset dilakukan oleh Arkehosi dan mereka kembali ke perform mereka seperti yang kita lihat, dan bahkan naik ke posisi kedua dari klasemen sekarang. Iya. Ini 2 game semua ya rata-rata ya. Iya. Karena mereka memang kalau nggak salah waktu 21 itu mereka nahan, mereka main objektif, mereka main di late game. Waktu itu masih Beatrix dengan yang super OP dan dilepas terus sama Arkehosi. Mereka jarang banget buat pakai Beatrixnya. Dan sekarang Beatrix sudah tidak muncul di permukaan Beatrix ya. tidak muncul, tapi hero yang dipakai di leg pertama, Cloud-nya, ini impactnya gede. Dipakai sekarang oleh Skylar. Dan sudah mulai nyetel dengan teman-teman yang lain. Iya ya, dan Skylar juga ini menjadi satu hero favoritnya juga ya, Cloud sendiri. Dan yes, ini permainan yang begitu imbang, begitu sengit banget dari kedua tim. Dan ini match yang cukup panas ya, karena ini memperebutkan juga nantinya posisi kedua. 2 dan 3. Ini ada di posisi kedua dan ketiga. Yang kita tahu juga Alter Ego ada di posisi ketiga sekarang. Betul. Dan mereka bakal keep up banget sih untuk bisa merenggut posisi tersebut. Ya, ke upper lah ya. Ke upper. Karena main dari bawah ini susah banget nanti untuk di playoff. Bukan susah, lebih karena 1 nyawa aja. Sedangkan untuk di upper kan ada 2 nyawa. Oke, tapi sepertinya Land of Dawn udah kembali bisa kita saksikan. Yap. Dan kalau kita lihat di mana Nino yang benar-benar menabung sebanyak-banyaknya loh. Nah, menabung sebanyak-banyaknya ya. Ya wajib lah, mereka juga ingin. Weh, di kolom komen kita tuh coba lihat rame banget tuh yang mau tepuk tangan tuh. Yeay.
gitu dong. Mantap kali kalian, tapi Pai mendapatkan sebuah serangan dan dia sekarang bergabung bersama dengan Udil pun harus pergi dari atas, tapi Pai masih selamat. Pai dengan durability yang dia miliki masih cukup sustain, tapi Leo Murphy langsung hadir dan juga menculik arah satu play di mana untuk kali ini ada Hayabusa yang berhasil diamankan, namun dirinya malah tidak selamat. Dan betul-betul terus terjadi dengan Peta Solution, dia mencoba masuk ke bagian depan. Sally Boy-nya masih berhasil mengira semuanya saja. Fredrin tidak kuat, tapi Skylar mendadak ada di bagian belakang dan juga membawa habis pergerakan dari Udil itu sendiri. Mereka sama-sama kehilangan dua player dari tiap sisi. Wow, ini benar-benar tabrak belakang ya Fredri, dan tabrak ke belakang juga. Meng-cancel lagi-lagi ada feeder ice track yang tadi digunakan, tapi Pai yang bakal coba untuk menjadi satu target operasi bagi RRQ Hoshi. Gak mau dikomit begitu saja, langsung mundur terlebih dahulu mengingat saat lagi Lord yang udah muncul, ini Lord Eve Enhance, sekarang udah mulai di setup oleh Alter Ego Esports. Ya, dan terlihat memang di sini kekuatan dari Pai sendiri ya, untuk menjadi badan di garis depan. Dia sangat-sangat sulit untuk bisa ditumbangkan secara langsung karena damager dari RRQ Hoshi ini melompat ke belakang semuanya. Jadi otomatis bertukar tempat juga dengan yang lain. Benar. Dan Lord direset kah? Direset. Resikonya terlalu besar sih kayaknya untuk bisa bawa kontes. Lordnya kereset, Lordnya pun di PHP-in. Lordnya berkata, kukira kita istimewa, ternyata itu hanya anganku saja. Dan di saat Wan terbang ke awan, disitulah kau hanya tinggal kendangan. Bagus beberapa yang sudah dilakukan, namun untuk kali ini Pai pun merasakan hal yang sama. Mereka sama-sama kehilangan dari sisi XP lanernya. Clay mencoba untuk maju ke bagian pada Winter Cleanse, di mana untuk kali ini Wan-Wannya berhasil menyamakan, tapi Silly Boy membalaskan keadaan dan juga Hayabusa yang digunakan oleh Albert begitu baik, namun dirinya akankah bisa selamat, dan Albert berhasil Albert the next level juggler, dan inilah yang barusan lagi dihancurkan oleh Udil. Wow, Albert dengan Hayabusanya, permainan kuat Shadow menggocek sebegitu lamanya dan bahkan mendapatkan triple kill-nya. Wipe out by Shoulders untuk RRQ Hoshi. The next level gameplay. Dan ini dia RRQ Hoshi yang mungkin dirindu-rindukan oleh Kingdom yang sudah back on the track, yang akhirnya sekarang muncul dengan begitu ganas ya. Oke, tapi tadi tim fight yang memang bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi terlihat mereka cukup sulit juga sebenarnya untuk bisa Pisah menang semua. Benar, dan ini Alter Ego mereka punya power untuk bisa menahan damage dari RRQ Hoshi. Apalagi tadi sebenarnya ya dari R7 juga dia udah tumbang terlebih dahulu. Jadi ya ini masih imbang dua-duanya, dari sisi goalnya juga tidak bakal terlalu jauh berbeda. Tinggal kita lihat siapa yang jauh lebih mulus nanti untuk melakukan team fight. Aduh, sakit pisan. Itu sakit banget loh. Itu kan basic attack aja loh. Itu baru basic attack dan dua kali basic attack ya. Ini Skylar boleh damage-nya sakit banget. Mereka harus sabar, mereka harus menahan sepertinya, karena untuk sekarang dari Lordnya kemungkinan besar akan menjadi milik dari Hoshi. Tapi Pai mencoba maju ke bagian depan, ada Federasi di bagian belakang, tapi jarak kembali jauh. Sally Boy-nya berhasil untuk tertangkap. Ini menjadi sebuah kerugian matang sangat besar sekali untuk Alter Ego Esports. Tapi mereka semua masih melakukan tim fight di area tersebut. Ya, bisa berhasil untuk diamankan, sementara untuk Lordnya tidak ada retribution di area tersebut. Siapakah yang akan mendapatkan Lordnya? Namun untuk kali ini Clay mengambil tugasnya dengan begitu baik, dan Finn yang berhasil untuk ditangkap. Bahkan dari Alter Ego mereka berusaha untuk bisa menghabiskan langsung tiap pemain dan memiliki oleh Hoshi. Clay-nya ingin pergi dari tersebut, tapi dia malah mencoba untuk membalikkan keadaan, di mana untuk Clay-nya malah terkurung dan berhasil dibalikin keadaan walaupun Lord-nya menjadi milik RRQ Hoshi. Itu flicker tapi ternyata tak tergapai ya. Kukira sampai tapi ternyata tak tergapai. Ini memang akhirnya menjadi satu miss move yang bisa kita bilang ya untuk Clay sendiri, di mana dia akhirnya harus terkurung. Padahal kalau misalkan dia pakai arcane shade menuju ke arah belakang, dia mungkin bisa selamat. Ya, dan ini Nash juga dari Alter Ego adalah ketika mereka kehilangan dari Lordnya, mereka langsung mengubah objektif mereka, yaitu dengan mendapatkan pemain-pemain RRQ Hoshi, dengan nge-punish mereka semua di sana agar ini serangan yang dibangun oleh Lord nggak langsung sampai di depan base mereka. Iya, ini RRQ Hoshi sama Alter Ego nggak mau ngasih caster istirahat sebentar apa gimana nih ya? Perang aja terus kita tiap bentar pakai inspire di rahang nih ya, jadinya ya. Memang pertempurannya terus-terusan diberikan oleh mereka. Wow, ini aku benar-benar Ini imbang sih, ini imbang banget. Karena sih. dari posisi Lord sendiri, nggak sampai di depan base turretnya, udah hilang. Yang berarti bahwa ini udah reset lagi semuanya, dan RRQ Hoshi Alter Ego Esports mereka bakal mencoba untuk melakukan satu team fight lagi, setup lagi yang harus bisa perfect untuk bisa menang. Dan Skylar dengan cloud pick-nya 10 kali 50% dari win rate-nya. Betul, dan di game kali ini Skylar belum tumbang sama sekali, dan ini akan menjadi satu tabungan yang nantinya bakal bisa dipecahkan sih untuk Alter Ego sendiri. Tapi memang dari dari perhitungannya
kalkulasinya masuk dengan Blazing Duet, mundur lagi dengan Battle Mirror Image. Ini on point banget sih untuk Skylar. Iya. Tapi memang ini hanya mengandalkan R7 dan juga Cloud Altar nantinya untuk menjadi frontliner. Bener, R7 sih. Tapi R7 dengan item seperti ini dia seharusnya sudah sustain. Dari damage yang udah bisa terima damage dari Parsha dengan juga dari Uranus. Karena ini adalah sumber source damage terbesar. Yep. Yang kalau memang dilepasin ke dia. Ada juga anti kuras, jadi sudah ada potongan 30% dari physical damage. Jadi ya dia udah oke banget untuk melakukan teamfight-nya. Tinggal nanti apa kepisah dari yang lainnya. Karena ya Fredrin tanpa adanya follow up damage itu sama aja. Hanya abang-abangan yang ngasih badannya ke depan doang. Bener, cuma narik taunting ganggu tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nggak terlalu besar dari damage-nya. Wah, ini udah saling ini memantau dalam diam ya. Memantau dalam diam. Deg-degan loh saya lihatnya. Jangan kira aku diam, ku tidak memperhatikanmu ya. Iya. Itulah yang mungkin sedang kita lihat juga di dalam pertempuran kali ini. Sudah hampir masuk ke menit 20. Akan selama apalagi match kali ini. Alter Ego 64%. Real time win probability by Samsung Galaxy. Oh, bergerak lagi bahkan ke 65. Yap. Oke, nambah Makin 1%. nambah lagi loh. Karena memang ini based on real time ya yang terjadi di game yang pertama. Dan Leo Murphy udah terbalut satu immortality-nya, membuat dia harusnya semakin percaya diri lagi untuk bisa mempick off satu persatu player dari arah Hiroshi. Dan Lord yang sudah evolve kali ini sudah muncul di Land of Dawn. Ya, ini dia untuk Lord Evolve. Jadi perebutannya pasti ada di Lord Evolve ya, tapi kita nggak tahu di sini arah dari Alter Ego Esport mereka akan melakukan pick off di mana, karena terkadang ada orang-orang yang suka bersembunyi di dalam rumput-rumput. Iya. Rumput yang kalau memang dibersihkan misalnya clear wave-nya bakal bahaya banget untuk Arkehoshi. Jangan kira rumput tidak bergoyang tidak ada orang ya. Iya, rumput yang tidak bergoyang bukan berarti rumput itu tidak berbahaya ya. Iya, betul. Itu juga akan sangat mengerikan sekali. Coba lihat tuh sekarang ada R7 di dalam rumput tersebut. Siapa yang tidak kaget di saat kita masuk ada R7 di dalam, tapi Pai jalan sendirian pede banget. Gak begitu banyak lagi HP-nya, namun barusan ada lagi sebuah pergerakan begitu baik, namun dengan Phantom Execution tadi udah langsung memberikan damage pulang ke arah depan. Albertnya mundur dulu, intervention R7-nya masih berhasil kabur ke bagian belakang, namun sekarang waktunya untuk Araki membalikan keadaan di mana tadi belum ada satu shot skill ulti pun yang dikeluarkan juga oleh pemain dari Arkehoshi. Leo Murphy terjebak, Skylar mundur lagi ke bagian belakang. Mereka semua belum ada satupun yang memang berhasil tumbang. Hey, pertarungan macam apa ini? Karena memang tadi pas crossbow of tank terlepas, itu lagi ada Cloud Altar yang Altar. aktif. Iya. Jadi memang gak ada yang tumbang sama sekali, tapi ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk Alter Ego Esport mencoba untuk mencicil ke arah Lordnya juga, tapi Finn terkena Finn Ice Strike dan tetesannya hilang Finn begitu saja. Tidak ada ke altar, tapi kita tahu dia memiliki satu cooldown respawn yang sangat-sangat cepat dan bisa melakukan teamfight kembali. Tapi barusan, coba lihat ada Winter Tension yang dimiliki oleh Pai. Sebenarnya itu ada crossbow di mana Skylar yang berhasil didapatkan, bahkan ada beberapa player yang dimiliki oleh Arkehoshi. Tumpang di arah tersebut dan Cido menggabung. Looking for medium. Bisakah dia mendapatkan, namun dapatkan pula oleh Udil. Mereka menghancurkan 4 pemain dari Arkehoshi plus satu Lord yang bergerak di area bottom lane. Dan hanya ada Finn seorang diri. 4 player yang masih menunggu waktu untuk spawn lagi. Finn menjadi satu ujung tombak bagi Arkehoshi untuk bisa mempertahankan base dan Phantom Execution, dan juga ada Swarm Dragon. Finn hilang dan wipe out, dan kemenangan di depan mata untuk Alter Ego Esport di game yang pertama dengan begitu dramatis. Jual beli serangan, teamfight yang tiada henti-hentinya. Tapi